malam hari ini, bila Kau masih mengizinkan kami Tuhan untuk berkumpul Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah kami boleh merasakan sukacita, boleh merasakan hadirat Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan pada malam hari ini. Biar kami boleh menyatukan setiap hati kami untuk fokus kepadamu, datang kepadamu, menyembah Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak sekali kekurangan kami tidak layak. Tapi kami mau Tuhan mencoba untuk datang ke dalam hadirat-Mu pada malam hari ini Bapa. Izinkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau boleh menjamah hati kami, pikiran kami Bapa. Sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang sangat luar biasa, yang boleh kami sembah dan kami puji Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Yesus kami puja. Mari katakan bersama-sama, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sekali lagi, Yesus. Yesus kami puja, kami sembah Kau, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita nyatakan pujian ini sekali lagi. Yesus kami puji. Yesus kami puja, kami sembah Kau, kami sembah sebagai Raja. Amin Tuhan. Berdiri tempat ini Tuhan, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Kau Tuhan, sembah dan puji, penuhi tatamu. Penyembah-Mu Tuhan, dan puji, penuhi tatamu. Sembah dan puji, penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tatamu. Sembah-Mu Yesus,
hati kita katakan sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan Raja. Lebih tinggi lagi katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Tuhan kita. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami datang padamu Tuhan, membawa pujian kami Yesus. Haleluya. Roh Kudus turun, terpujilah Kau ya Tuhan, sebab Kau Allah yang hebat. Haleluya. Sebab Kau Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah Tuhan. Kami bermasmur Tuhan, bermasmur bagimu Yesus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Hanya Kau Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Bapak. Bila mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapak yang akan dibawakan oleh Cinovi. Bila Engkau boleh memberikan hikmat, marifat, akal budi Tuhan. Bila dia boleh berbicara sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Kami boleh diajarkan, kami boleh diubahkan Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Bapak. Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman sebentar lagi Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan pada moderator, silakan. Sungguh puji-pujian yang sungguh luar biasa indah. Tuhan boleh bertahta dan juga Tuhan boleh hadir dimanapun Bapak dan juga Ibu boleh berada. Gitu kan, di dalam Konvenda 11 ini, Mission Impossible, kita bersama-sama boleh merasakan Tuhan boleh hadir dan boleh luar biasa hebat gitu kan Bapak Ibu dan Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam sesi yang akan dibawakan oleh Ibu Novi. Nah, saya mau ngajak Bapak Ibu sekali lagi untuk buka kameranya. Karena tadi saya ngelihat begitu luar biasa ganteng dan juga cantik Bapak Ibu pada hari ini. Karena Tuhan boleh memberikan sukacita bagi kita semua di tempat ini. Oke. Bapak Ibu kasih Tuhan, tadi ada beberapa peraturan yang sudah kita utarakan. Cuman ada beberapa peraturan juga yang akan saya tambahkan. Nah, di dalam nanti sesi Ibu Katarina Novianti Sugita ini nanti kita diperbolehkan untuk Bapak Ibu bertanya dan juga nanti akan dijawab. Nah, cara bertanyanya gimana? Cara bertanyanya nanti Bapak Ibu tinggal chat ke, nanti ada di situ namanya Q&A Intan. Nah, Bapak Ibu boleh ketik pertanyaannya ke Ci Intan yang di situ namanya Q&A Intan. Nanti langsung ketik aja pertanyaannya, nanti akan ada sesi di mana kita boleh tanya jawab. Lalu berikutnya jangan lupa juga Bapak Ibu tetap stay tune di tempat ini, kita mau dengerin satu pengajaran yang sungguh luar biasa. Karena di akhir nanti kita punya sesuatu yang menarik nih, hadiah yang menarik buat Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, kita mau kenalan dulu nih sama Ibu Novianti ini. Siapa sih Ibu Novianti? Nah, kita bisa lihat sama-sama di layar. Ibu Katarina Novianti Sugita, beliau adalah Kepala El Shaddai Training Center. Beliau juga pewarta dan juga pengajar di BPK PKK Keuskupan Bandung. Nah, tema yang akan dibawakan pada hari ini sungguh luar biasa. Tema yang akan dibawakan yaitu membangun kelompok doa syafaat online. Nah, dan Ibu Katarina Novianti Sugita ini berdomisili di Bandung. Oke, sebelum kita mulai nih, sebelum nanti ke Ibu Novi, nanti kita panggil aja namanya Ibu Novi. Nah, sebelum nanti ke Ibu Novi, boleh Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan kasih senyum yang terbaik dong di kameranya, karena kita percaya senyum Bapak Ibu boleh membawa satu sukacita juga bagi siapapun yang boleh melihatnya, karena Tuhan hadir di dalam kehidupan Bapak Ibu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lebar lagi, saya persilakan kepada Ibu Novi untuk membawakan sesi pada hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator dan juga kepada tim pujian. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di workshop kita, yaitu membangun kelompok doa syafaat online. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai sesi kita, saya ingin ajak kita untuk naikkan doa dari Santo Thomas Aquinas ini ya, karena kita semua kan pendoa yang di tempat ini, jadi harus doa terus awal dan akhir acara. Mari kita siapkan hati kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau kembali hening. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutiku sejak lahir, suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidaktahuan. Berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat, dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakannya dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya, arahkanlah perkembangannya, dan bantulah sampai kepada penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita akan membahas tentang doa syafaat atau yang biasa disebut dengan intercession. Sebelumnya saya ingin tanya, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah pernah ikut acara doa syafaat dalam kelompok ya? Mungkin sekali, mungkin di PD-nya, mungkin di BPK-nya, pokoknya pernah ikut acara doa syafaat. Nah, cara jawabnya begini. Bapak Ibu lihat di bawah itu ada tombol participant ya, ada chat lalu sebelah kirinya participant. Kelihatan ya, ketemu ya. Kalau Bapak Ibu klik participant itu, nanti keluar nama-nama peserta. Tapi kita mau lihat di bagian paling bawahnya itu nanti ada yes, ada no, ada panah ke kiri, ada panah ke kanan. Nah, jadi Bapak Ibu boleh jawab dengan yes dan no, tinggal diklik ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut acara syafaat, pernah ikut ya dimanapun ya. Walaupun mungkin saya cuma sekali ikut acara syafaat, nggak apa-apa, tetap jawabnya yes. Tapi kalau misal, wah belum pernah sama sekali, bahkan saya nggak tahu yang namanya syafaat itu apa, makanya sekarang pengen tahu, jadi saya ikut. Nah itu jawab no. Bisa ya Bapak Ibu, ya saya lihat udah mulai ada yang menjawab yes dan no-nya. Wah, dari 137 orang sudah 77, 78 ya. Nanti Bapak Ibu lihat juga di situ ada angka ya, di atasnya huruf yes itu yang paling bawah ada angka 84, artinya ada 84 orang yang menjawab yes. Lalu yang no ada 7. Ada satu nyasar, pencetnya kok panah kanan ya. Itu apa maksudnya? Mungkin bingung ya. Rasanya pernah tapi saya lupa. Nah, mungkin itu ya yang jawab panah kanan ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian partisipasinya. Kita bisa lihat bahwa sebagian besar sudah pernah ikut doa syafaat ya, tetapi masih ada sebagian yang kecil juga yang mungkin masih bingung apa itu doa syafaat dan ingin tahu. Nah, maka mari kita lihat, ada juga yang jawab lewat chat. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu yang jawab lewat chat juga ya. Mari kita lihat sama-sama definisi doa syafaat ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syafaat itu adalah perantaraan atau pertolongan untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Jadi ini intinya doa permohonan ya, tapi kita menolong orang lain untuk menyampaikan permohonan kepada Allah. Lalu kadang kita bertanya, doa syafaat ini sebetulnya Katolik enggak sih? Karena kok rasanya jarang ya, di gereja kok kayak nggak pernah disebut-sebut tentang doa syafaat. Tapi kita mau lihat bahwa di dalam katekismus gereja Katolik ternyata ada juga definisi doa syafaat. Boleh kita baca sama-sama Bapak Ibu definisi yang bawah, 1, 2, 3. Doa syafaat merupakan permohonan untuk kepentingan orang lain. Ia tidak mengenal tapal batas dan mencakup pula musuh-musuh. Ini definisi yang menarik yang menjelaskan secara lengkap apa itu doa syafaat. Ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, doa syafaat itu doa permohonan. Ya, isinya memang permohonan. Saya mohon untuk pandemi COVID ini, saya mohon untuk ini dan itu permohonan. Lalu doa syafaat ini permohonannya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kalau kita doa, Tuhan tolong supaya saya cepat dapat pacar, itu jangan di doa syafaat, doakan di doa pribadi Anda masing-masing ya. Di doa syafaat kita mendoakan wujudnya orang lain. Doa syafaat ini juga tidak mengenal batas. Artinya segala jenis wujud itu boleh didoakan di doa syafaat. Mulai dari wujud yang kecil yang kayaknya kok sepele banget, sampai wujud yang besar yang melibatkan seluruh dunia ya, misalnya pandemi COVID. Ini kan wujud yang populer ya, belakangan ini memang kita perlu banyak doa untuk pandemi COVID. Dan batasannya seluruh dunia karena pandemi ini melanda seluruh dunia. Jadi tidak ada batasnya dan mencakup pula musuh.
Kadang-kadang Tuhan akan meminta kita mendoakan musuh-musuh kita. Seperti di Injil dikatakan, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya ingat beberapa tahun lalu di Bandung kami mengadakan suatu workshop juga ya, doa syafaat profetis waktu itu. Dan ada seorang bapak-bapak, dia bersharing bahwa ketika sedang berdoa, dia merasakan satu dorongan untuk mendoakan seorang tokoh politik yang dia benci. Sebetulnya dia benci banget sama tokoh politik ini. Maka dia bingung, kenapa ya? Saya kok terdorongnya untuk mendoakan orang ini. Apa saya harus doakan supaya dia dicopot dari jabatannya, supaya dia gagal ya? Tetapi ternyata saat berdoa, dia terdorong untuk mendoakan yang baik-baik. Dia mendoakan supaya orang ini diberkati Tuhan, supaya Tuhan melimpahkan hikmat kebijaksanaannya buat orang ini. Pokoknya semua yang baik-baik yang dia doakan. Sampai akhirnya dia bingung sendiri. Kenapa ya? Saya kok bisa mendoakan orang yang saya benci itu, mendoakannya yang baik-baik, bukan supaya dia disambar petir, tapi betul-betul mendoakan yang baik-baik. Nah, inilah doa syafaat. Tuhan meminta kita mengasihi juga musuh-musuh kita. Apakah doa syafaat bisa dilakukan secara pribadi? Bisa, tentu. Tetapi seperti dikatakan di Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, di dalam doa syafaat berkelompok, ada kehadiran Tuhan yang spesial, yang berbeda dengan kalau kita berdoa pribadi. Ya, tentu doa pribadi juga wajib. Tetapi doa syafaat berkelompok itu juga sangat besar kuasanya. Itu sebabnya setiap PD harusnya punya kelompok doa syafaat yang mendoakan tim PD, mendoakan koordinator PD, mendoakan karya-karya kelompok persekutuan doa ini. Dan memang kita bisa lihat ya, banyak sekali kejadian yang menunjukkan bahwa kalau PD punya satu kelompok doa syafaat yang kuat, maka PD-nya akan bertumbuh dan berkembang. Bapak Ibu, oke, ya, jadi itu ya kalau doa syafaat berkelompok. Nah, sekarang kita mau lihat ada 2 jenis doa syafaat. Ini yang pertama itu doa syafaat yang biasa kita lakukan. Disebutnya doa syafaat permohonan atau petition. Biasanya kita kumpul, lalu kita punya wujud doanya ya, sudah ada. Biasanya ada daftarnya berisi wujud doa, lalu kita doakan wujud doa itu. Mungkin bergiliran atau mungkin wujud doanya bebas. Tapi ini doa syafaat permohonan. Lalu ada satu jenis lagi, yaitu doa syafaat profetis atau profetik ya. Ini sesuatu yang belakangan ini semakin sering kita dengar, doa syafaat profetis. Dan banyak juga sesi khusus ya, pengajaran tentang doa syafaat profetis ini yang sudah dilakukan oleh ketiga BPK ini. Saya rasa sudah buat ya, Bandung, Jakarta, Bogor, semua sudah pernah melakukan doa syafaat profetis ini. Dan ini memang sesuatu yang juga penting yang harus kita capai, kalau bisa kita lakukan. Nah, apa bedanya doa syafaat permohonan dengan doa syafaat profetis? Yang pertama, kalau doa syafaat permohonan ini, kita mendoakan satu wujud tertentu. Jadi kita datang pada Tuhan, kita bawa wujud kita. Ini loh Tuhan, wujudku. Ya, kita bawa kertas isinya wujud-wujud doa. Kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa syafaat profetis, yang didoakan bukan wujud kita. Kita datang dengan kertas kosong yang tidak ada tulisannya. Lalu kita bilang, Tuhan, tolong tuliskan wujud apa yang harus kami doakan hari ini. Ya, jadi itu perbedaan besarnya. Yaitu kalau doa syafaat profetis, kita minta wujudnya Tuhan. Kita tanya Tuhan apa yang harus kita doakan.
Maka kalau doa syafaat permohonan biasanya jangka waktunya singkat. Misalnya kita berdoa untuk seseorang yang sedang sakit. Nah, kalau orang itu sembuh berarti udah nggak perlu kan didoakan lagi, sudah sembuh. Biasanya singkat. Tetapi doa syafaat profetis biasanya wujud-wujudnya tuh lebih besar. Bukan cuma untuk hal yang teman kita atau kerabat kita, tetapi kadang dalam doa syafaat profetis kita mendoakan bangsa, negara, situasi politik, sesuatu yang tidak bisa berubah dengan cepat. Maka dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan komitmen untuk terus berdoa sampai terjadi sesuatu, ya, pray until something happens. Lalu ini yang paling luar biasa, perbedaan yang paling luar biasa. Di dalam doa syafaat permohonan atau petition, Allah melakukan sesuatu untuk kita. Kita datang membawa wujud doa kepada Tuhan. Tuhan, tolong kabulkan doa kami. Tuhan melakukan sesuatu untuk kita, untuk saya. Tetapi di dalam doa syafaat profetis, Tuhan melakukan sesuatu melalui kita. Kita bukan lagi minta wujud, tetapi kita menjadi alat yang Tuhan pakai untuk wujudnya Tuhan. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Jadi memang usahakan supaya doa syafaat profetis ini dilakukan di kelompok Anda. Ya, tentu perlu juga kita berdoa permohonan, mohon bimbingan untuk tim PD, untuk acara-acara PD, untuk konvenda ini misalnya. Tetapi mari kita juga lakukan. Mungkin bisa bergantian, mungkin bisa dicampur antara doa syafaat permohonan dan profetis. Ya, untuk profetis ini tentu lebih panjang ya pengajarannya, butuh satu sesi tersendiri. Suatu hari ada sebuah kapal. Kapal ini rusak dan kapten kapalnya dan juga para ahli-ahli situ nggak bisa memperbaiki. Mereka bingung, kenapa ya kapalnya rusak? Kami nggak tahu di mana kerusakannya. Lalu akhirnya mereka memanggil seorang ahli yang dari jauh, ahli mesin, untuk datang memperbaiki kerusakan kapal ini. Ahli mesin ini datang, dia cuma keliling-keliling. Dia lihat-lihat dari satu tempat ke tempat lain, dia kelilingi kapal itu sampai 1 jam dia cuma keliling, gak ngapa-ngapain, sama sekali tidak menyentuh apa-apa. Lalu akhirnya setelah dia selesai keliling, dia ambil palu, dia datangi satu bagian mesin, lalu dia pukul, tok. Dah, coba nyalakan kapalnya. Ternyata begitu dinyalakan, wah bisa di starter, wah kapten kapalnya begitu gembira, ya wah hebat, kamu hebat sekali bisa memperbaiki kapal ini. Lalu si ahli mesin ini mengeluarkan bill ya, bond, kwitansi. Di situ ditulis $10.000. Kaget si kapten kapalnya, hah? Kamu cuma ketok sekali aja, mahal amat kok $10.000. Itu kan cuma tok, saya juga bisa kalau ketok gitu, ngapain manggil kamu jauh-jauh? Ayo kasih perinciannya, kenapa bisa $10.000? Si ahli mesin ini dia menuliskan perinciannya. Mengetok dengan palu $10. Mengetahui di mana harus mengetok, itu yang $9.990 katanya. Mengetok gampang, tetapi di mana kita harus mengetok supaya betul-betul tempat itu jadi tempat yang langsung mesinnya bisa nyala ya, tempat yang tepat untuk diketok. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah doa syafaat profetis. Saat kita mendoakan wujudnya Tuhan, pastinya doa kita akan jauh lebih efisien, lebih efektif, karena Tuhan pasti menunjukkan di mana yang harus kita doakan dengan tepat. Ya, karena itu wujudnya Tuhan. Maka doa syafaat profetis itu sangat efektif, efisien, karena langsung wujudnya dari Tuhan. Dan jangan khawatir, Tuhan itu pasti kok akan memberitahu kita wujudnya ya. Seperti dikatakan di kitab Amos, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu
tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Nabi itu profet ya, makanya disebut doa syafaat profetis. Jadi seorang pendoa syafaat profetis adalah agen rahasianya Tuhan karena dia tahu rahasia-rahasia Tuhan. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu. Maka sekali lagi, ayo kita mulai juga bangun doa syafaat profetis di kelompok kita masing-masing. Nah Bapak Ibu, tema konvenda kita ini kan Mission Impossible ya. Masih ingat kan ada yel-yelnya, ada gerakannya nggak ya Pak Moderator? Nggak ada gerakan kali ya, tapi kita bilang aja sama-sama ya. Kalau saya bilang konvenda 11, Bapak Ibu bilang sama-sama Mission Impossible ya. Siap ya? 1, 2, 3. Konvenda 11, Mission Impossible. Ya, luar biasa. Nah, apa hubungannya doa syafaat dengan misi? Seringkali kita berpikir kalau pendoa syafaat itu kan orang yang cuma diam di kamar, dia cuma doa, setiap hari pelayanannya doa dari rumah, dari kamarnya. Sedangkan seorang misionaris itu kan orang yang pergi keluar sampai ke pelosok-pelosok kampung-kampung terpencil untuk mewartakan firman Tuhan. Beda banget ya. Pendoa syafaat diam di rumah, nggak kemana-mana. Tapi seorang misionaris pergi, nggak pernah diam kayaknya ya. Selalu bergerak, selalu berkeliling. Lalu apa hubungannya doa dengan misi? Di dalam Redemptoris Missio, ini adalah salah satu dokumen gereja yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II. Dikatakan bahwa doa harus mengiringi perjalanan para misionaris katanya. Supaya pewartaan kabar gembira menjadi efektif berkat rahmat Tuhan. Jadi ternyata doa sangat penting di dalam pelaksanaan misi gereja. Harus ada doa supaya pewartaannya menjadi efektif. Ini kata Paus Yohanes Paulus II. Dan rupanya Rasul Paulus, penulis kitab-kitab perjanjian baru itu, dia sudah tahu bahwa doa itu sangat penting. Dia perlu dukungan pendoa syafaat di dalam menjalankan perjalanan misinya. Itu sebabnya di dalam suratnya berkali-kali Rasul Paulus juga menyebutkan tentang doa. Ya, Rasul Paulus bilang di dalam Kolose 4 ayat 3, berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Ya, ini kata Paulus. Lalu juga di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1, dia juga minta ya, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Jadi Paulus juga perlu dukungan tim doa syafaat. Dia berkali-kali meminta kepada para pendoa syafaat di PD-nya Paulus ini supaya mendoakan perjalanan misinya dia. Paus Fransiskus juga mengatakan ini ya saat membuka sidang umum karya misionaris kepausan di Roma tahun 2018. Prayer is the first missionary work. Doa itu adalah karya misi yang pertama. Jadi yang paling utama, misi yang paling pertama adalah doa. That every Christian can and must accomplish. Ya, doa itu bisa dan harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Dan doa itu adalah karya misi yang paling efektif. Efektivitasnya tidak bisa diukur, yaitu kata Paus Fransiskus. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Anda dan kita semua harus berbangga ya kalau jadi tim doa syafaat. Seringkali kan kalau di PD-PD ya saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa nyanyi, ngomong di depan umum juga nggak bisa, pelayanan apa yang saya bisa lakukan? Ya udah deh, doa syafaat aja. Maka
kelompok doa syafaat itu diisi oleh biasanya yang lebih senior ya, karena yang muda-muda nanti biar yang muda-muda mah pegang komputer, pegang alat musik, yang tampil yang muda-muda, kami yang senior mendukung aja di belakang. Nah, biasanya begitu yang terjadi. Itu sebabnya ketika pandemi ini melanda kita dan tiba-tiba semua harus beralih menjadi online, maka tim doa syafaat yang paling bingung. Mereka yang paling panik, semua isinya orang-orang senior yang pegang handphone aja susah. Bagaimana bisa memulai kelompok doa syafaat online ya? Sedangkan kalau anak-anak muda biasanya kan, oh gampang lah, kita coba pakai ini, pakai itu, lebih canggih ya. Tetapi yang senior-senior ini bingung. Wah, terus kita harus gimana? Bingung ya. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya seperti dikatakan Paus Fransiskus, doa syafaat adalah pelayanan kita semua yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ya, jadi nggak ada lagi kata senior atau yang muda, tapi semua harus berdoa mendukung karya gereja. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Kalau diilustrasikan, doa syafaat ini seperti payung ya. Kalau payung kan ada banyak jari-jarinya itu ya. Nah, jari-jari ini melambangkan karya gereja. Gereja berkarya di banyak bidang. Bidang sosial, bidang karitatif, ada bidang politik juga, bidang hukum dan lain-lain. Bidang lingkungan hidup, banyak karya gereja. Tetapi semua jari-jari itu dipersatukan dan ditopang oleh batang ya, batangnya payung ini. Nih, yang panah kuning. Dan inilah doa syafaat. Doa syafaat yang menopang payung ini sehingga bisa menaungi umatnya. Begitu pentingnya pelayanan doa syafaat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda semua yang ada di room ini, walaupun tadi Anda jawab no, kita semua tetap adalah pendoa syafaat ya. Tuhan pasti punya rencana untuk kita semua, makanya kita disatukan di dalam workshop doa syafaat ini. Maka taruh tangannya di dada, boleh Bapak Ibu semua taruh tangan kanan di dada, katakan, saya adalah pendoa syafaatnya Tuhan. Ya, boleh sama-sama katakan 1, 2, 3, saya pendoa syafaatnya Tuhan. Dan pendoa syafaat itu sebetulnya very important person ya, VIP, karena menopang seluruh karya gereja. Jadi bilang lagi, saya VIP-nya Tuhan ya. Amin Bapak Ibu, boleh tepuk tangan buat kita semua, karena kita semua VIP-nya Tuhan, pendoa syafaatnya Tuhan. Bapak Ibu, ada yang tahu nggak siapa sih Santo Pelindung Misi Luar Negeri? Ya, kita kan punya banyak ya Santo Pelindung. Ada Santa Pelindung Paduan Suara, Santa Cecilia. Nah, sekarang siapa Santa Pelindung Misi Luar Negeri? Boleh ya, saya kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu boleh di chat jawabannya. Boleh dituliskan di chat kalau yang tahu siapa Santa Pelindung Misi. Para misionaris, para misioner, siapa Santa Pelindungnya? Ini bisa ngechat nggak ya? Oh bisa, ya chatnya boleh ke everyone aja Bapak Ibu, jangan ke Q&A, nanti Ibu Intan pusing ya. Chat ke everyone. Oh ini ada yang jawab, enggak tahu katanya. Iya enggak apa-apa. Ada yang jawab, Santo Franciscus Xaverius, Santo Paulus, Christophorus, Santo Petrus, Teresia Kanak Yesus, FX, Franciscus Xaverius, Santo Paulus, Santo Franciscus Assisi dan Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus, Maria Vianney, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian, saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1, ya stop chatnya, luar biasa, sudah ada yang betul jawabannya. Jadi ada 2 santo, seorang santo dan seorang santa pelindung misi. Yang pertama adalah seperti yang sudah ada yang jawab juga, Santo Franciscus Xaverius ya.
Santo Fransiskus Xaverius ini dia berkeliling sampai ke 50 negara. Di situ dia sampai belajar bahasa di setiap negara yang dia kunjungi supaya dia bisa mewartakan Injil. Dia betul-betul seorang misionaris sejati yang mau meninggalkan rumahnya, negaranya, kampung halamannya untuk mewartakan Injil. Bahkan berkat jasa beliau, Indonesia bagian timur juga mengenal agama Katolik ya, berkat jasa-jasa beliau. Maka patutlah kalau Santo Fransiskus Xaverius dijadikan pelindung misi. Tetapi ada seorang lagi, tadi ada yang jawab juga. Ya wah, ini betul jawabnya luar biasa Bapak Ibu ternyata. Santa Teresa Kanak-kanak Yesus atau Santa Teresa Lisieux. Siapa Santa Teresa? Santa Teresa ini nggak pernah keluar negeri. Dia cuma diam di biaranya karena dia sakit-sakitan, badannya rapuh, nggak bisa pergi kemana-mana. Pelayanan dia hanya diam di biaranya dan dia berdoa bagi para misionaris. Itu kerinduan dia. Dia selalu mendoakan para misionaris, mendoakan pastor ini, suster ini. Dia selalu berdoa syafaat bagi mereka yang berkarya mewartakan Injil. Dengan mengangkat kedua santo dan santa ini menjadi pelindung misi, gereja mau menyatakan bahwa karya misi tidak dapat terjadi tanpa dukungan doa syafaat. Pendoa syafaat sangat penting bagi karya misi. Nah, lalu kita juga mungkin bertanya, apa nih yang bisa kita doakan untuk karya misi? Banyak ya Bapak Ibu. Kita bisa mendoakan para pekerja, Tuhan kirimkan banyak pekerja untuk bekerja di ladangmu. Kita juga bisa mendoakan supaya hasil panen berlimpah-limpah. Kita mendoakan juga supaya para pekerja ini punya keberanian menghadapi tantangan untuk mewartakan Injil dengan penuh berani. Lalu kita doakan supaya tidak ada penghalang-penghalang yang menghalangi pewartaan Injil. Kita juga berdoa supaya pewartaan Injil ini menghasilkan buah yang berlimpah. Dan kita juga berdoa memohon supaya para pekerja ini diberi kekuatan supaya mereka bisa tetap berdiri teguh setelah menyelesaikan semua pelayanan misinya. Dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kita pun bisa melakukan misi yang tidak langsung. Bukan misi yang pergi ke 50 negara seperti Santo Fransiskus Xaverius, tetapi kita bisa berdoa untuk jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dosa, oleh kegelapan, jiwa-jiwa yang tidak bisa melihat terang, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Kita bisa doakan mereka dan itu menjadi karya misi kita saat mereka bebas dari belenggu yang mengikat mereka. Nah, jadi sekali lagi pendoa syafaat sangatlah penting di dalam karya misi. Dukungan doa sangat diperlukan agar pewartaan kabar baik berjalan dengan efektif. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu sebabnya sangat penting untuk membentuk kelompok-kelompok doa syafaat di PD kita dan di BPK kita. Nah, sesuai tema kita di dalam workshop ini membangun kelompok doa syafaat online. Tentunya kita tahu bahwa di masa pandemi ini banyak hal yang harus berubah. Kita harus menjalankan ibadah kita dengan tatanan baru, cara baru. Demikian juga dengan doa syafaat kita. Maka sekarang kita juga mau saling bersharing ya. Kita mau lihat apa nih yang sudah dilakukan di ketiga BPK di dalam BPPG Jakarta ini dalam menjalankan doa syafaat online. Jadi saya akan minta kesediaan dari para ketua tim doa syafaat di ketiga BPK ini untuk boleh men-sharingkan secara singkat apa yang doa syafaat online bentuk seperti apa yang sudah dilakukan di BPK-nya masing-masing. Nah, yang pertama kita akan mulai dari
kelompok doa syafaat BPK PKK Bandung ya, tuan rumah ya bolehlah maju duluan. Jadi saya mohon kesediaan dari Ibu Marina untuk boleh membagikan sharingnya. Bisa di unmute nggak ya Ibu Marina? Silakan di unmute ya. Halo, Shalom. Ya, shalom. Boleh memperkenalkan diri sedikit mungkin? Iya, nama saya Marina. Saya berasal dari Keuskupan Bandung, asal Persekutuan Doanya Persekutuan Doa Santo Paulus Bandung. Saya dipercaya untuk menjadi ketua seksi doa syafaat di BPK Bandung ini baru sih sebetulnya, baru dari periode sekarang 2020 sampai 2023. Mungkin itu perkenalan singkat saya. Ya, terima kasih Bu Marina. Nah, kalau di BPK Bandung sekarang sudah mulai ada kelompok doa syafaat online ya? Sudah, kita semenjak bulan Maret juga kita sudah jalan secara online. Berapa lama sekali itu dan bagaimana pertemuannya? Oke, kalau untuk pertemuannya seperti juga sama pertemuan offline, kita mengadakannya 1 minggu 1 kali setiap hari Jumat pagi. Itu kita adakan, kalau offline kita adakan jam 8:30 pagi. Tapi karena ada ya dengan berbagai macam acara dan alasan, untuk online-nya kita agak mundur, agak siang, jadi mulai 9:30. Lalu selama ini kira-kira ada kendala apa nggak ya di dalam beda, maksudnya kan doa syafaat offline dan online beda ya. Nah, dalam online sendiri kendala apa yang dirasakan Ibu Marina? Kalau untuk online sebetulnya yang saya betul-betul rasakan itu dari pujian. Itu pujian. Jadi kalau kita kan seperti yang mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah mengikuti doa syafaat, seperti tadi kita juga memulai acara, kita melakukan pujian dan penyembahan. Nah, kebetulan kalau untuk online ini agak sulit. Seperti Bapak Ibu tahu, kita kan nggak bisa datang ke satu rumah orang untuk melakukan pujian penyembahan bersama-sama ya. Jadi kita masing-masing di rumah, mungkin salah satu orang yang bertugas memimpin pujian. Lalu yang paling terasa itu ya pada saat kita masuk dalam penyembahan, di situ terasa sekali bedanya gitu. Kalau boleh dibilang kita kan pada saat kita mau masuk ke sebuah acara kita harus persiapan diri ya. Sama lah kita juga mau naik ke gunung Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan, kita mau persiapkan diri dengan melakukan pujian dan penyembahan itu. Nah, pada saat pujian penyembahannya itu ya kalau boleh dibilang kurang serak, kurang pas gitu kalau misalnya dilakukan secara online gitu. Jadi pada saat kita melakukan doa syafaatnya, ya saya percaya Tuhan sebetulnya pasti berkenan dengan segala niat baik kita untuk berdoa ya. Cuman yang saya rasakan dan beberapa teman juga yang sama-sama mempunyai pendapat bahwa pujian dan penyembahan secara online ini kalau nggak diiringi dengan musik juga itu salah satu kekurangannya gitu. Jadi agak kurang pas lah gitu. Beda ya feel-nya mungkin gitu. Iya, Ya. iya. Jadi untuk membangun atmosfer doa pujian itunya mungkin ya kendalanya kalau di online gitu ya. Betul. Lebih sulit dari offline. Oke. Oh, boleh tahu berapa kira-kira yang hadir dalam setiap pertemuan doa? Kalau untuk peserta sebetulnya saya rasakan nggak beda jauh antara pada saat kita melakukan offline dengan online. Kira-kira antara 10 sampai 15 orang itu yang sering berjalan dengan sejumlah itu. Oh, ya, puji Tuhan ya. Jadi online-nya sudah berjalan dan jumlah pesertanya juga masih stabil ya.
dibanding yang offline dulu ya. Terima kasih Ibu Marina Terima kasih untuk juga. sharingnya. Nah, berikutnya kita juga mau dengar dari BPK Bogor ya. Ibu Anita sudah ada juga ya bersama kita. Silakan Ibu Anita di unmute. Adakah Ibu Anita? Ya, Ya. Nah, selamat. silakan Selamat Ibu malam. Anita memperkenalkan diri dulu sedikit. Ya, nama saya udah tadi ya, udah disebut sama Ibu Novi. Nama saya Anita. Saya dari BPK Bogor dan PD saya adalah Santa Perawan Maria BMV Katedral. Ya. Oke. Nah, Ibu Anita kalau di Bogor sendiri bagaimana ya? Apa sudah ada doa syafaat online? Doa syafaat online kebetulan belum. Hmm, Ya, kendalanya apa ya, Bu? kendalanya sih memang karena pakai ini kali sekarang kan pakai online itu banyak kendalanya karena kebanyakan kita tuh orang-orangnya yang mungkin masih belum banyak yang paham ya tentang untuk teknisnya ya. teknisnya ya. Terus juga kadang-kala ya mungkin waktunya juga kan kadang-kadang mereka yang bisa bantu dalam hal teknis tapi mereka juga bekerja sibuk gitu. Waktunya nggak memungkinkan. Jadi kendalanya lebih ke hal teknisnya ya. Ya. Kalau jadi karena belum bisa bertemu secara online, kira-kira sekarang apa nih yang dilakukan tim doa syafaat PPK Bogor? Sementara ini memang kalau di BPK memang udah pernah 1 kali diadakan. Tapi memang waktunya yang itu dikatakan waktunya itu yang sulit. Kita menemukan waktu yang pas ya. Terus kalau misalkan tiap-tiap PD itu memang kebanyakan saya tanyakan mereka tidak bisa karena kendalanya juga ada karena uang mereka ya kadang-kadang kan perlu ya pakai gadget, pakai pulsa, pakai gadget juga kadang-kadang mereka kan waktunya bersamaan dengan anak-anaknya sekolah tidak mungkin. Jadi itu juga kendala juga. Jadi gadgetnya berebut sama anak ya. Berebut sama anak seperti itu. Tapi saya dengar-dengar tetap ya walaupun nggak ketemu bersamaan secara online, tapi tetap tim doanya tetap berdoa. Ya, kalau di rumah sih memang diharapkan mereka tetap berdoa. Cuma saya juga berharap nanti yang akan datang, saya mau tetap adakan mungkin waktunya nanti dicari dari BPK, mungkin bisa dibuatnya ya semua antar dari BPK kan ada keuskupan ada 15 PD gitu. Nanti mungkin saya akan gilir mereka satu-satu untuk mimpin, tapi secara online karena mereka kan punya kan setiap PD punya Zoom kan. Nah mereka yang akan melakukan sendiri-sendiri dan siapa saja yang bisa ikut seperti itu. Begitu. Wah, terima kasih banyak ini sharingnya Ibu Anita. Ngomong-ngomong, mungkin boleh dibuka sedikit videonya supaya kita bisa kenal juga. Ibu Anita. Videonya dibuka ya, ditutup. Iya, sebentar aja. Biar kelihatan mukanya. Supaya tahu, oh ini. Nah, ini dia Ibu Anita dari BPK Bogor. Sekali lagi terima kasih Bu Anita untuk sharingnya. Nah, sekarang kita juga mau dengar dari BPK Jakarta nih. Wah, KAJ Keuskupan Agung. Bagaimana doa syafaatnya dari BPK KAJ? Untuk itu saya persilahkan Ibu Nova untuk boleh memperkenalkan diri dulu singkat lalu men-sharingkan. Nah, masih di mute Bu Nova. Ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam, Sis Novi dan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ya, nama saya Nova. Saya dari BPK PKK KAJ dan saya sebagai
ketua untuk doa syafaat BPK KAJ. Saya dari Paroki Santo Matias Rasul Kosambi Baru. Kami sudah mulai mengadakan doa syafaat online itu sejak sekitar bulan Maret ya. Memang pada awalnya ketika mau mulai sempat ragu-ragu juga gitu ya. Waduh, ini dengan cara online apakah memungkinkan untuk doa syafaat? Karena kan kalau doa syafaat biasanya harus ada pujian dan sebagainya. Itu kalau online secara Zoom kan biasanya pasti nyanyinya bisa balapan, lalu kalau penyembahan juga mungkin bisa nggak satu suara dan sebagainya. Maka awalnya memang ragu-ragu, tetapi atas dorongan dari teman-teman juga yang lain dan juga pasti Roh Kudus menggerakkan kita semua ya. Maka akhirnya mulailah diadakan doa syafaat itu setiap hari Rabu malam jam 9 malam kami baru mulai. Kenapa baru mulainya jam 9 malam? Karena kalau jam 7, jam 8 itu di TV biasanya kan ada yang acara-acara online ya, rosario online atau misa online dan sebagainya, yang itu biasanya teman-teman pada ikut juga gitu. Maka kami mulai jam 9 malam. Gitu. Seminggu sekali, ya. Seminggu sekali ya. Nah, Betul. kira-kira ada kendala apa nggak selama ini Bu Nova? Kalau beda online sama offline, bedanya apa Iya, nih? pasti beda ya. Kalau offline kita kan bisa ngumpul sama-sama, ada musik, ada pujian penyembahan bisa dalam satu tempat begitu ya. Nah, ketika kami online itu benar-benar jarang banget yang pakai musik, kecuali kalau pas tugasnya dikenat. Karena kami awalnya itu kan hanya tim inti BPK inti gitu ya. Itu biasanya nggak ada musik, nggak ada main musik gitu kan. Tertentu saja 1-2 orang saja yang bisa, yang sekaligus di rumahnya ada keyboard dan dia bisa main, biasanya bisa sekaligus untuk memimpin doa. Tetapi ketika teman-teman lain yang memimpin doa ini nggak ada alat musik atau nggak juga main musik di rumahnya, biasanya kami ya sudah akapela saja gitu ya. Meskipun awalnya terasa nggak ngangkat gitu ya, tapi lama-lama setelah itu mulai terus rutin dilakukan, tetap berjalan dengan baik. Gitu. Lama-lama terbiasa ya. Lama-lama terbiasa, betul. Bisa karena biasa. Jadi diakalin dengan kalau pas nyanyi ya di mute semua, hanya pemimpinnya. Lalu pas mulai penyembahan, lalu buka mic semua, kita menyembahan bersama-sama. Memang kendalanya adalah kadang-kadang kalau signal kurang bagus atau kadang suara kan bisa ada yang terlalu kenceng atau nggak kedengeran gitu ya. Jadi memang kadang-kadang ada gangguan dalam tanda kutip seperti itu. Tapi so far ya masih bisa berjalan dengan baik. Oh ya, puji Tuhan. Lalu dengar-dengar katanya di BPK Jakarta mengadakan apa seminar doa syafaat ya Bu Nova? Iya, betul. Awalnya yang ikut doa syafaat itu kan nggak terlalu banyak ya, paling ya 15-20 orang. Kemudian kami juga mulai mengadakan pengajaran karena sasaran dari BPK adalah supaya setiap PD mereka juga mengadakan doa syafaat di PD-nya masing-masing ataupun di dekanat. Maka kami mengadakan pengajaran dengan 4 kali pertemuan. Pada waktu itu kami mengadakan 4 kali pertemuan, temanya adalah pertama, apa itu doa syafaat dan seruan yang mendesak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara berdoa syafaat dan karisma yang mendukung. Pertemuan ketiga, doa syafaat profetis. Dan pertemuan keempat itu temanya peperangan rohani dalam doa syafaat. Jadi 4 tema itu yang menjadi satu paket modul pengajaran untuk doa syafaat. Nah, sejak itu sekarang makin banyak yang ikut. Jadi waktu pengajaran itu hampir 400 orang yang ikut. Wow. Ya, lumayan banyak dari semua PD, rata-rata mengirimkan perwakilan ya, 400-an. Akhirnya ketika kami doa syafaat rutin hari Rabu tiap malam, itu sekarang hampir ya 50-40 orang lah yang ikut gitu ya. Dan kami setahun 2 kali mengadakan gathering doa syafaat secara online sekarang. Gitu aja. Luar biasa ya Bu Nova. Ya, sekali lagi terima kasih untuk sharingnya Bu Nova. Sama-sama, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Nah, Bapak Ibu, saya juga tadi kita sudah dengar ya dari 3 keuskupan. Saya juga ingin bertanya kepada ini. Ada Ketua Pendoa Syafaat se-Indonesia nih ya bersama kita, yaitu Pak Krismanto. Boleh sharing juga nih Pak Krismanto mengenai doa syafaat online di BPK-BPK lain di Indonesia ini. Oke, makasih. Jadi BPK-BPK yang lain di Indonesia ini sebagian besar sudah melakukan doa syafaat online. Surabaya sudah lakukan, lalu kemudian juga
Jayapura sudah lakukan juga, lalu kemudian di Makassar juga sudah lakukan doa syafaat online. Jadi ada banyak sekali BPK-BPK yang sudah melakukan doa syafaat online. Walaupun memang belum semua ya. Palembang juga setahu saya sudah lakukan doa syafaat online. Cuma memang tantangannya adalah di daerah-daerah problemnya biasanya problem teknis dan problem jaringan. Itu menjadi problem yang paling besar gitu ya, yang terjadi di setiap kali doa syafaat. Dan saya sih sebetulnya mendorong semua untuk juga melakukan doa syafaat online, baik yang sifatnya petition prayer maupun yang prophetic prayer gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar doa syafaat yang petition prayer, tapi saya juga mendorong semua untuk melakukan doa syafaat prophetic prayer. Memang yang ideal adalah sebetulnya bergantian. Dua-duanya harus dijalankan, dua-duanya. Dua-duanya sama penting. Nggak ada yang satu lebih penting daripada yang lain, nggak. Gitu ya. Dua-duanya tetap harus dijalankan. Nah, bisa diatur prosesnya bergantian, misalnya minggu ini petition prayer, minggu depan prophetic prayer gitu. Kalau bisa seminggu 2 kali lebih bagus lagi. Tapi ini perlu digalakkan ya. Nah, biasanya problem utamanya adalah pada saat awal. Sebetulnya setelah running awal bisa dijalankan, harusnya ke depan nggak ada masalah lagi. Jadi yang biasanya yang nggak mau mencoba ya selamanya nggak akan pernah bisa. Jadi sebetulnya nggak sulit kok, ya nggak terlalu sulit untuk membuat doa syafaat secara online. Hanya kita perlu mau mencoba, itu saja sih. Iya. Terima kasih kepada Pak Krismanto, dan ya setuju banget ya bahwa semua kita itu bisa kalau terbiasa ya. Tadi juga kan sudah dikatakan oleh Ibu Nova, lama-lama biasa ya. Awalnya mungkin kagok, mungkin gak enak, tapi akhirnya terbiasa. Maka Bapak Ibu sekalian, besok di sesi kedua workshop ini kita akan lebih lihat hal-hal teknis. Kira-kira apa sih yang diperlukan kalau kita mau mengadakan pertemuan doa syafaat secara online. Semoga bisa juga membantu ya supaya kita bisa memulai doa syafaat online di komunitas kita masing-masing. Dan sebetulnya kita nggak perlu takut. Boleh kita baca ayat ini sama-sama, 1, 2, 3. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jadi kita memang nggak bisa berdoa ya, kita nggak tahu gimana harus berdoa. Tetapi ada Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Semakin kita lemah, semakin Roh Kudus membantu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, don't be afraid, jangan takut, bersama Roh Kudus. Mission impossible ya, pasti bisa kita melakukan apapun juga. Dan saya juga jadi ingat ini, kata-kata bijak dari Lao Tzu. The journey of 1,000 miles begins with a single step. Ya, perjalanan panjang 1.000 mil dimulai dengan langkah pertama. Yang penting berani melangkah, satu langkah. Karena sejauh apapun perjalanan Anda, langkah pertama ini yang penting. Jadi harapannya setelah workshop ini, setelah konvenda ini, kita semua semakin berapi-api disemangati Roh Kudus untuk memulai langkah pertama kita di dalam misi dan di dalam doa syafaat online. Bapak Ibu tahu ya kata ini? Ini kata yang tenar sekarang, droplet. Semua orang takut sama droplet ya, makanya pada pakai masker, pakai macam-macam supaya nggak kena droplet. Karena ternyata droplet ini bisa membawa akibat dampak yang besar ya.
virus COVID-19 ini menyebar hanya lewat droplet kecil ya, droplet yang sebetulnya nggak kelihatan. Kalau di gambar ini agak lebay ya, dropletnya kelihatan. Tapi biasanya kalau kita ngomong gini nggak kelihatan dropletnya. Tapi ternyata satu titik kecil droplet bisa membawa kematian. Maka kalau kita balik, kita lihat sisi positif, Roh Kudus pun punya dampak yang luar biasa. Satu droplet Roh Kudus pun bisa membawa dampak yang luar biasa. Amin ya Bapak Ibu. Maka nggak perlu takut. Ada Roh Kudus di dalam hati kita. Mari kita lakukan setiap karya kita bersama Roh Kudus. Dan besok kita akan lanjutkan Loka Karya ini. Kita akan bahas lebih lagi mengenai bagaimana kita bisa membangun kelompok doa syafaat online di komunitas masing-masing. Dan besok kita juga akan ada prakteknya ya. Kita akan mempraktekkan doa syafaat secara online. Demikian workshop kita hari ini. Saya kembalikan kepada moderator dan Ibu Q&A. Silakan. Terima kasih Ibu Novi, sungguh luar biasa hari ini mengajar mengenai doa syafaat. Nah, buat Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, hari ini udah siap belum nih untuk kita bersama-sama membawa doa syafaat di komunitasnya masing-masing? Boleh jawab dalam hati, boleh jawab dengan penuh semangat, saya siap, gitu kan? Pastinya Oke, semua seperti siap ya, yang Stephen sudah ya. pasti harus dong, gitu kan? Kalau doa syafaat tuh saya semangat loh, Ci. Oh gitu ya? Coba Kalau Cici kenapa nih? semangat nggak kalau doa syafaat? Semangat dong. Semangat, karena kita bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir dan kita tuh benar-benar kayak diajak melayang tinggi sama Tuhan gitu kan? Betul. Betul, hadirat Tuhan tuh benar-benar terasa sekali ya, Stephen ya. Yes, betul. Seperti yang disampaikan nih tadi sama Ibu Novi, bahwa ini tuh sebenarnya two-day session atau session yang butuh 2 kali pertemuan. Nah, buat Bapak Ibu jangan sampai ketinggalan untuk sesinya besok. Nanti mengenai waktunya akan dikasih lihat juga nanti ada poster kita gitu kan. Nah, oke. Sebelum kita kan tadi udah banyak nih. Ci Intan tadi udah berapa banyak yang masuk pertanyaan, Ci? Banyak banget. Saring beberapa akan kita coba jawab. Oke, pertanyaan yang pertama, saya nyontek dulu ya. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah, ya, yang pertama, bagaimanakah membangun kelompok doa syafaat di dalam PD sehingga tidak dianggap grup di dalam grup? Yang sebagaimana kita ketahui tidak boleh ada grup dalam satu komunitas. Lalu apakah doa syafaat profetis bisa dilakukan dalam PD umum bersama umat? Terima kasih. Silakan Ibu Novi, bagaimana tanggapannya atas pertanyaan yang ini? Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana membangun supaya tidak dianggap eksklusif gitu ya maksudnya. Kalau tidak ingin eksklusif berarti kelompok doa syafaat ini ya harus merangkul semua anggota PD. Artinya dia nggak, kalau eksklusif itu kan berarti dia membatasi diri, misalnya cuma yang kriterianya begini yang boleh ikut. Berarti ada umat PD yang nggak masuk kriteria ini yang nggak boleh ikut. Misalnya khusus cewek, berarti yang cowok kan nggak boleh ikut. Atau khusus yang sudah hatam baca Alkitab baru boleh ikut doa syafaat. Berarti kan ada yang nggak boleh ikut. Nah, itu akan jadi eksklusif. Tetapi kalau tidak ingin eksklusif dan tidak boleh eksklusif, artinya ya doa syafaat ini terbuka untuk semua orang. Jamnya diumumkan, nih kami berdoa setiap hari Senin misalnya jam 6:30 malam. Ayo semua diundang ya untuk mengikuti acara doa syafaat kami. Nah, dengan demikian jadi tidak eksklusif kelompoknya, karena memang kelompok doa syafaat ini kan seperti tadi dikatakan ini untuk mendukung, mendoakan karya-karya pelayanan PD, mendoakan umat PD, tim PD. Jadi memang harus membaur di dalam PD.
Lalu pertanyaan kedua, maaf boleh ditampilkan lagi, tadi saya belum catat. Pertanyaan kedua tadi itu apakah doa syafaat profetik bisa dilakukan secara Oh, umum ya bersama umat betul. secara umum? Apakah bisa dilakukan di dalam PD? Sebetulnya boleh-boleh aja, bisa-bisa aja ya. Jadi kalau profetis itu kan, kalau yang sudah pernah ikut pengajarannya itu ada 6 langkah ya. Ada praise and worship-nya, lalu kita hening, kita mendengar suara Tuhan, dan lain-lain, itu bisa dilakukan di PD. Tetapi sebaiknya kalau memang mau dilakukan di PD, umat PD-nya diberi pengarahan dulu supaya nggak kaget tiba-tiba, kok ini acaranya apa ya, nggak ngerti, kok banyak heningnya ya, kok tiba-tiba ada yang ngomong ini ngomong itu, kan bingung. Jadi kalau memang mau dilakukan secara umum, dikasih pengajarannya dulu supaya semua ngerti kita mau lakukan ini ya minggu depan, itu boleh. Tetapi juga perlu dipikirkan bahwa sebetulnya kalau PD itu kan memang fokusnya berbeda ya, bukan doa syafaat. Tetapi kalau memang tujuannya mau memperkenalkan kepada umat PD, ya tentu sangat boleh. Tapi ya itu, jangan sampai umatnya kaget, tapi dikasih tahu dulu pelan-pelan. Begitu, semoga menjawab. Oke, luar biasa banget. Jadi intinya kalau misalnya mau ada yang jadi pendoa syafaat, kita open aja gitu ya, Ci ya. Ya, Open aja. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya nih, Ci, yang masuk. Ini pertanyaannya luar biasa banget. Pertanyaan yang ketiga ini, bagaimana menumbuhkan kerinduan untuk berdoa syafaat bagi komunitas yang masih baru dan belum memiliki tim doa syafaat? Pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk membuat kerinduan itu muncul bagi semua anggota? ya. Yang pertama seperti tadi yang di-sharingkan oleh Ibu Nova, kan di BPK Jakarta juga setelah mereka mengadakan pengajaran tentang doa syafaat, pengajarannya diikuti 400 orang ya, dan setelah pengajaran itu jumlah peminat doa syafaatnya tuh bertambah. Jadi ini juga bisa jadi salah satu cara ya, mungkin banyak orang bukannya nggak mau ikut doa syafaat tetapi belum mengerti apa sih doa syafaat itu. Dengan pengajaran mereka jadi ngerti dan jadi ada kerinduan yang muncul untuk ikut doa syafaat. Atau seperti tadi, kalau yang tadi langkah kedua kan langkah-langkah apa supaya menumbuhkan kerinduan itu. Seperti tadi di Matius 28 itu dikatakan kan, bila 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Jadi yang nanya itu pasti sebetulnya udah punya kerinduan, dia tinggal ajak 1 atau 2 temannya lagi, bertiga pun nggak apa-apa, mulai aja doa bertiga, lalu doakan anggota tim yang lain supaya kerinduan itu muncul. Begitu jawabannya, semoga menjawab. Ya, terima kasih Bu Novi untuk jawabannya. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom chat Q&A answer tadi, tapi sayang sekali karena waktu kita sangat terbatas. Jadi buat Bapak Ibu yang masih penasaran nih, tadi saya udah ketik pertanyaan jawabannya apa. Nah, silakan boleh dilihat di kolom chat. Nanti akan ada link yang diberikan oleh panitia. Nah, sudah ada ya linknya, namanya Tanya Konvenda. Pertanyaannya Bapak Ibu boleh ketik di klik linknya, lalu ketik pertanyaannya. Nanti jawaban dari pertanyaannya akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu. Jadi meskipun hari ini pertanyaan tidak dibacakan, tidak akan sia-sia, tapi akan kita bantu jawab melalui email Bapak Ibu sekalian ya. Begitu. Sebelumnya terima kasih Bu Novi untuk bagi-bagi ilmunya. Kami merasa sangat diberkati. Dan saat ini Bapak Ibu sekalian, kita masih ada rangkaian acara, tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan berdoa dulu bersama. Kami persilahkan kepada tim pujian, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke, saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menutup acara kita, mari kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, bila mana kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan oleh Cinovi. Kiranya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu itu Bapak, lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Kau juga boleh memberkati Cinovi dan pelayanannya lebih lagi Bapak. Kau urapi, Kau pakai dia dimanapun dia berada, bila dia boleh menjadi berkat bagi sekitarnya Bapak. Dan sebentar kami akan berpisah Tuhan dan melanjutkan acara kami pada esok kembali Bapak. Kiranya Engkau boleh menyertai kami kembali beserta dengan teman-teman kami yang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur, amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Kita angkat satu pujian, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih tinggi lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Saya serahkan kembali pada moderator, silakan. Aliran rahmat telah dicurahkan untuk mengalir ke seluruh dunia, memanggil kita berdiri bersama